Kalau ada ini, dada sesak, apa sesak, aduh, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jadi kemana-mana udah. Jangan-jangan Oh, mau kalau meninggal pikir gitu ya. kalau lambungnya lagi naik kayak gimana tuh, jangan-jangan kayak gini, ada Hmm. apa? Saya coba lihat di Google ciri-cirinya kayak gini, tambah takut, tambah takut, tambah takut terus. Jadi semakin menjadi takutnya. Hmm. Hmm. Ya horor Jangan-jangan, gitu Pak, horor banget pokoknya. jangan-jangan Pak Radius ketika mendengar berita lelayu yang diumumkan di masjid gitu juga sampai jadi ketakutan gitu ya? Ya takutnya setengah mati itu Pak. Wow. Dulu tuh nggak berani ikut orang ngubur di kuburan. Halo, apa kabar pecinta Rumah Sehat Nuswantara? Saya doakan Anda selalu sehat bahagia. Kembali lagi berjumpa di acara Inspiratif Talk Show Rumah Sehat Nuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Ya, pecinta Rumah Sehat Nuswantara, kalau ada di antara Anda yang mengidap GERD atau asam lambung dan juga anxiety atau kecemasan, tentu tahu ya bagaimana rasanya mengidap keluhan kesehatan seperti itu. Dan akhir-akhir ini penyakit GERD dan juga anxiety ternyata juga sudah melanda ke kalangan usia muda. Wow, ini perlu diwaspadai ya, karena berdasarkan penelitian medis, penyakit ini ternyata disebabkan oleh pikiran ya, mayoritas disebabkan oleh pikiran. Maka sering banyak pesan jaga pikiran, jaga vibrasi, olah rasa, olah perasaan dan seterusnya ya. Dan ternyata ini manjur. Ini sudah dibuktikan oleh salah seorang anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang berhasil sembuh dari GERD dan anxiety dengan pola atau menjaga pola pikiran dan juga perasaan ya, olah rasa gitu ya. Nah, bagaimana selengkapnya atau tips beliau bisa terbebas dari GERD dan anxiety? Nah, saya ajak Anda langsung untuk menjumpai salah seorang anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Radius di sana. Halo, apa kabar Pak Radius? Apa kabar Pak Sam? Iya, sehat ya Pak. Makin sehat ya sekarang ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Aduh, eh, Pak Radius ini selama 7 tahun mengidap GERD anxiety. Ya, luar Iya biasa ya. betul. 7 tahun jadi sudah sangat kronis dan akhirnya sekarang sudah berhasil sembuh ya, meskipun belum 100%, tetapi perkembangannya sudah sangat menggembirakan lah. Sudah berapa persen Pak Alhamdulillah. Radius kira-kira terbebas dari itu sekarang? Ya sekitar 75 atau 70%-an lah gitu. Ya, 70% ya dari bisa dibilang penderitaan selama 7 tahun ya. Nah, Iya. 70% itu dalam waktu berapa lama setelah Pak Radius join di RSN? Join di RSN saya sekitar 4 bulanan kalau sampai hari ini. Sudah Sekitar 4 4 bulan. bulan ya. Nah, selama 4 bulan itu apa yang Pak Radius kerjakan sehingga GERD dan anxiety, asam lambung dan juga kecemasannya itu bisa berkurang banyak sekali, Pak? Ya kalau kata Bang El sih cuma tarik nafas, keluarin nafas aja gitu, Hah, cuma gampang SN banget, Pak. biasa. Iya, ya kata Bang El tuh ya, cuma tarik nafas, keluarin nafas, udah gitu aja. Hmm, cuma gitu ya? Kok mudah banget ya? Ya Wah, tapi dilakuin yang rutin. ini kalau banyak orang yang tahu menyembuhkan asam lambung dan kecemasan hanya dengan menyadari nafas, wow, luar biasa ini. RSN bisa digerutuk banyak orang ini, Pak. Mudah-mudahan digeruduk nanti Pak, biar Iya, banyak iya. orang kecemas lagi. Iya, iya, iya. Oke. Wah, tapi kok saya belum percaya ya, Pak. Saya masih penasaran ya, masa hanya semudah itu. Oke, Pak Radius bisa diceritakan, Pak, secara detail, Pak, apa yang Pak Radius lakukan gitu sehingga asam lambung dan kecemasan selama 7 tahun
Dan kemarin ceritanya Pak Radius, mohon maaf ya, pernah berniat mengakhiri hidup gitu ya. Nah, bisa diceritakan Pak, gimana itu rasanya, kok bisa sampai seperti itu? Ya rasanya ya kayak gimana ya, ya susah diceritain rasanya tuh Pak. Ya orang takut aja, gimana orang takut, orang cemas. Takut dan cemas sama apa Pak? Takut dan cemas akan masa depan, takut yang berlebihan aja kayak gimana itu. Contohnya Pak? Contohnya ya kalau ada ini, dada sesak, aduh jangan ini, jadi kemana-mana. Jangan-jangan mau meninggal gitu ya. Kalau lambungnya lagi naik kayak gimana tuh, jangan kayak gini, ada apa. Saya coba lihat di Google ciri-cirinya kayak gini, tambah takut terus. Jadi semakin menjadi takutnya. Jangan-jangan ya, gitu Pak, horor banget pokoknya. Jangan-jangan Pak Radius ketika mendengar berita lelayu yang diumumkan di masjid gitu juga sampai jadi ketakutan gitu ya? Ya takutnya setengah mati itu Pak. Wow. Dulu tuh nggak berani ikut orang ngubur di kuburan, juga ikut ngantar ke kuburan tuh nggak berani. Melayat gitu nggak berani ya Pak? Nggak berani, takut banget saya. Sekarang gimana Pak? Ya malah sering ikutan. Bopong udah sering banget ya. Membopong jenazah di makam ya? Iya. Sekarang sudah berani ya? Wow, udah berani banget sekarang. Oke. Asam lambungnya juga sudah membaik ya Pak? Iya. Sudah tidak ada rasa cemas lagi ya? Oke. Ya beli yang namanya obat madu tuh udah sering banget, udah banyak banget, berapa botol. Jadi sebelum menjalani sadar nafas, Pak Radius berikhtiar untuk menyembuhkan itu dengan obat-obatan ya Pak? Iya, obat-obatan. Pernah nggak Pak dengan cara lain? Obatnya cuma madu aja, madu terus, madu tuh udah habis banyak banget ya, udah habis nggak kehitungan beli madu. Dengan obat-obatan herbal gitu ya maksudnya? Obat-obatan herbal kayak macam kayak kunyit, madu bikin sendiri sering, beli di toko sering. Dan itu belum menyembuhkan ya? Belum sama sekali itu. Oke, niatnya agar tidak mengkonsumsi terlalu banyak bahan kimia ya, obat-obatan kimia, dengan cara mengkonsumsi herbal, tetapi ternyata belum cukup membantu. Oke, nah kalau menyadari nafas atau sadar nafas, itu kan tentu banyak orang bisa melakukannya kan, hanya tinggal duduk diam, hening, gitu ya. Nah, tapi apakah ada Pak Radius tips tertentu gitu? Tips tertentunya ya setiap kali sadar nafas saya tuh ya difokuskan sama yang sakitnya aja, fokusin ke situ, imajinasiin energi masuk ke pusat yang sakit aja, itu teorinya gitu aja. Oke. Setelah Pak Radius melakukan itu, apakah Pak Radius benar-benar merasakan perubahan di titik keluhannya itu Pak? Lambung kan ya? Jelas ada perubahan itu di titik mana aja. Selagi saya menginginkan titik mana, pasti itu ada perubahan. Kayak gerak-gerak misalnya lambung, tebusan ke lambung tuh kayak gerak, kayak det senut kayak gerak. Seperti sedang diajak berinteraksi ya, berkomunikasi lambungnya ya. Diajak komunikasi. Nah, apakah Pak Radius pada saat melakukan itu benar-benar bisa sepenuh rasa, konsentrasi, dan fokus gitu Pak, hening gitu? Yang jelasnya saya harus 100% fokusin ke situ Pak. Dengan tulus hati, mencintai dengan tulus, tubuh saya dicintai benar-benar. Di situ ada energi positif masuk.
Mhm. Oke. Nah, sekarang setelah tidak ada lagi kecemasan, kemudian asam lambungnya juga sudah membaik gitu ya. Bagaimana Pak Radius merasakan kehidupan kesehariannya, Pak? Ekonominya, berinteraksi dengan orang lain, Kalau menghadapi masalah ekonomi, dari dulu saya biasa-biasa aja, nggak ada kendala apa. Cuma berinteraksi, sekarang sosial lebih baik. lebih baik. Memang dulunya Iya, seperti apa, Pak? apa ya, saya tuh dibilang temperamen ya temperamen dulunya. Sama keluarga juga temperamen dulu. Sekarang Ya sekarang jadi udah lebih bisa kontrol. sabar, kontrol. Alhamdulillah udah bisa dikontrol. Saya tuh sadar, oh ya ini saya tuh sedang marah. Kata Bang El, kalau sedang marah langsung duduk hening, pejamkan mata, ya udah selesai, itu aja udah. Kalau dulu nggak bablas udah. Bablasnya Cuma gitu gimana? aja ya. Sampai marah-marah, teriak-teriak. Oh, sampai marah-marah, sampai mukulin tembok segala Waduh. galanya. Masih ada luka di tangan juga, bekas benjolannya. Bener atau? Aduh, sampai segitunya ya. Iya. Jadi kalau asam lambung naik, kecemasan meninggi gitu, udah nggak terkontrol ya? Nggak terkontrol. Dilampiaskan ya, Pak ya? Getarnya, detaknya kencang banget. Keringet dingin keluar semua. Kalau lagi naik. Oke, jadi dampaknya memang luar biasa ya, Pak ya? Iya, ya alhamdulillah berkat RSN dan teman-teman saya tuh ya sedikit lebih maju walaupun nggak banyak juga, alhamdulillah. Oke, yang pasti sudah terbebas dari kecemasan, kemudian asam lambung juga sudah mulai membaik ya, Pak ya. Itu Ya, pun alhamdulillah membaik. itu pun sudah membuat kehidupan keseharian Pak Radius sudah semakin nyaman ya, Pak ya. Udah nyaman. Misalnya terkenal ya, kadang-kadang agak kambuh dikit, udah nggak apa-apa, saya tuh udah nggak pernah ngeluh, udah nggak pernah apa-apa ya. Namanya orang Mantap. hidup ada sakitnya, saya terima aja udah, alhamdulillah bisa nerima saya tuh.